Hal penting apa sih yang harus dipersiapkan bagi kamu yang mungkin sekarang berusia 20-an, 30-an, bahkan 40-an? Nah, hal itu adalah dana pensiun. Terlihat sepele ya, dana pensiun, tapi ini dapat berakibat fatal apabila kita meremehkannya. Memangnya sefatal apa jika kita nggak memiliki dana pensiun? Belakang ini saya yakin teman-teman sering mendengar dengan istilahnya sandwich generation. Teman-teman tahu kan itu istilah apa? Yaps, itu adalah generasi di mana generasi tersebut harus menghidupi satu generasi di atasnya dan satu generasi di bawahnya. Katakanlah dia harus menghidupi orang tuanya juga sekaligus menghidupi kebutuhan anak-anaknya. Lah, apa hubungannya Yung dengan dana pensiun? Nah, di sini bagi yang sandwich generation, coba tulis di kolom komentar. Sharing seputar kehidupannya, keluh kesahnya bagaimana. Nah, jadi kalau sudah dengar dari teman-teman sekalian, kita wajib mempersiapkan dana pensiun agar generasi setelah kita itu nggak harus menjadi lagi sandwich generation. Nah, kenapa bisa demikian? Lah, mari kita lihat bersama. Kenapa si sandwich generation harus menghidupi satu generasi ke atasnya ataupun orang tuanya? Dapat kita simpulkan dengan sangat mudah. Hal ini terjadi apabila generasi di atasnya atau orang tuanya tidak mempersiapkan apa? Benar, dana pensiun. Dana pensiun merupakan dana yang kita gunakan ketika kita nanti pensiun. Pensiunnya di umur berapa? Nah, biasanya kalau di Indonesia umumnya di atas 55 tahunan. Benar nggak teman-teman? Nah, di usia segitu kita rata-rata udah pensiun, udah nggak bekerja lagi. Adapun pemasukan mungkin nggak segede waktu usia produktif. Sedangkan kebutuhan hidup harus jalan. Maaf-maaf sampai kita tutup usia. Bener nggak? Berangkat dari situlah kenapa dana pensiun itu sangat penting untuk dipersiapkan sedini mungkin. Sehingga kita tidak perlu membebankan kehidupan tua kita kelak nanti kepada anak-anak kita ataupun generasi setelah kita. Jangan ada lagi kata sandwich generation. Nah Yung, jadi bagaimana nih? Saya udah tahu, saya takut Yung. Bagaimana kalau saya membebankan anak-anak saya kelak? Nah, nggak perlu takut, nggak perlu cemas, karena dana pensiun kan memang harus dipersiapkan sedini mungkin, dan nggak harus langsung dia sejeblek. Oh, saya pensiun butuh dana 10 miliar, sekarang saya cari 10 miliar dulu lah, rampok di bank itu duit. Nah, jadi kita bisa mempersiapkan dana pensiun salah satunya dengan cara menabung saham. Perlu saya ingatkan kembali teman-teman, menabung saham merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan dana pensiun. Tapi teman-teman harus ingat, aset investasi apapun yang ingin teman-teman jadikan sebagai dana pensiun, teman-teman terlebih dahulu harus menganalisanya. Di video ini tidak ada paksaan terhadap teman-teman kepada suatu aset investasi. Ingat, harus analisa sendiri terlebih dahulu. Nah, kenapa pilihannya saham, menabung saham? Nah, teman-teman, di sini loh, teman-teman, dana yang kita sisihkan per bulannya atau per minggunya atau per periode tertentu dari income kita ketika usia produktif kita seperti sekarang ini ya, teman-teman, itu disisihkan terutama saya ya, disisihkan untuk membeli saham. Lah, kenapa pilihannya saham? Kok banyak nanya ya kemudian? Karena kita membutuhkan suatu aset yang berkembang atau kata lainnya kita membutuhkan investasi. Seperti yang teman-teman ketahui, nggak usah jauh-jauh, kebutuhan kita tiap tahun mungkin meningkat ya teman-teman ya. Harga BBM naik, otomatis semua bahan-bahan naik, benar kan? Kita nggak tahu 5-10 tahun kemudian lagi berapa kenaikannya. Oleh karena itu, apabila kita hanya menyimpan dana kita, menyisihkan income kita, dan nyimpen gitu aja, itu malahan takutnya target dana pensiun kita nggak tercapai. Salah satunya dengan menabung saham, harapannya dana yang kita tabung dengan membeli saham, berkat saham kenaikannya, terbalik ya kayaknya, berkat kenaikan sahamnya dana kita juga berkembang, sehingga kedepannya semoga saja dana pensiun kita dapat tercapai. Sebagai contoh, saya menggunakan aplikasi GoTrade Indonesia yang sudah bisa di-download di App Store maupun Play Store.
Apabila teman-teman tertarik, daftar saja dan jangan lupa masukin invite tokennya di atas ini agar dapat bonus $2 yang sudah bisa dibelanjakan saham. Kenapa saya milih aplikasi GoTrade Indonesia? Karena yang pertama saya sukanya itu dia pembelian minimalnya $1 saja. Jadi dengan $1 kita udah bisa beli saham di market US. Seperti yang teman-teman bisa lihat di samping ini, saya rutin berusaha untuk konsisten menabung saham per minggunya. Wah, sultan nih Yung, keren banget per minggu beli saham. Jajan terus ya Yung, macam jajan cilok aja. Beda teman-teman, karena tadi sudah saya sebutkan hanya dimulai dengan $1 saja atau Rp15.000 saja, sehingga saya nggak kesulitan membagi atau menabung sahamnya. Nih saya kasih lihat, toh saya hanya beli $5 saja, nggak banyak kan teman-teman kan. Kadangkala saya juga beli $10 seperti ini juga. Nah itu juga tergantung dengan market dan tergantung dari rezeki yang saya dapat ataupun sisihan benar ya, sisihan dari income yang saya terima. Sebagai contoh juga saya kasih lihat salah satu saham yang saya investasikan, yaitu adalah Apple. Teman-teman bisa lihat grafik 5 tahunnya di sini, harga saham Apple itu konsisten mengalami kenaikan. Meskipun belakangan ini market sedang tidak baik-baik saja, namun saya tetap fokus investasi. Harapannya saham seperti Apple ini dapat berkembang terus ke depannya, sehingga otomatis dana yang saya tempatkan juga ikut berkembang. Nah teman-teman, jadi saya rasa mungkin hal-hal penting tersebutlah yang harus kita catat dan kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Sehingga harapannya pertama kita memiliki dana pensiun ya, yang cukup untuk kehidupan kita sehari-hari setelah kita pensiun nanti hingga kita tutup usia. Ingat teman-teman, ketika kita udah nggak bisa menghasilkan income lagi, bukan berarti kita udah nggak makan lagi, benar kan? Kehidupan harus terus berlanjut, maka itu jugalah diperlukan biaya untuk kelangsungan hidup. Nah, disinilah dana pensiun kita perlukan. Oke teman-teman, jadi kita sudah mempelajari akibatnya, kemudian kita juga mempelajari kendaraan untuk mencapai titik dana pensiun itu juga. Harapannya kedepannya kita dapat memutus rantai yang namanya sandwich generation. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin masih mempelajari seputar investasi dan misalnya tertarik dengan saham-saham di market US ataupun investasi lainnya, teman-teman bisa lihat di video yang dari tadi udah muncul di samping ini. Di situ saya juga sudah sering ngebahas soal investasi di market US dan bisa teman-teman praktekkan langsung.